Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Kak Ferry di AK Channel AK Bimbingan Belajar ya. Apa kabar adik-adik sekalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Kemarin kita sudah membahas apa sih itu variabel, apa itu koefisien, apa itu konstanta, apa itu suku, apa itu penjumlahan, pengurangan, dan juga ada cara cepat perkalian aljabar ya. Dan untuk yang sekarang kakak akan berbagi tentang perpangkatan ya. Perpangkatan ya. Namanya pangkat pasti dikalikan sesuai dengan jumlah pangkatnya ya. Contoh di sini adik-adik bisa lihat berikut ini adalah contoh-contoh untuk A, bilangan real. Jadi A ini bilangan real ya. Dan N itu bilangan asli atau mungkin N ini adalah pangkatnya ya. Jadi harusnya nih nulisnya gini nih. A, ya kelewat lagi dah. Sebentar, oke. Kakak lupa nyalain pulpennya. Harusnya seperti ini. A pangkat 5 ya. A pangkat 5. Jadi, itu sama aja. A pangkat 5 itu sama aja. A dikali A dikali A dikali A dikali A sampai 5 kali ya. Seperti itu. Bisa dipahami? Oke, sekarang coba lihat yang ini. Ini tintanya agak kurang jelas juga ya. Nggak apa-apa deh. Di sini 2A pangkat 3. Nah, kalau dia dikurung berarti dia sekaligus. Sekaligus ya. Berarti 2A dikali 2A dikali 2A gitu. Nah, setelah itu sebenarnya teman-teman bisa mengerjakan kayak gini dipisah atau mau langsung juga nggak apa-apa. 2 kali 2 kali 2 8. Nah, terus A-nya ada berapa? 1 2 3. Berarti 8 A pangkat di 3. Atau mau dipisah seperti ini juga nggak apa-apa. 2 kali 2 kali 2 dulu, ya kan? Nah, setelah itu baru dikali A dikali A dikali A. A-nya ada berapa? Ada 3. Berarti 2A pangkat 3. Boleh pakai cara yang ini, boleh pakai cara yang ini. Bebas ya. Oke. Lalu berikutnya, ya, satu lagi. Di sini ada soal min 3P pangkat 4. Ya. Min 3P pangkat 4. Nah, di sini berarti min 3P dikali min 3P dikali min 3P dikali min 3P. Ya. Berarti di sini 3 kali 3 kali 3 kali 3 dikali P dikali P dikali P dikali P. Ingat ya adik-adik ya. Kalau pangkatnya ganjil ya, kalau pangkatnya ganjil ya, itu biasanya ada minusnya ya, tapi enggak semua sih gitu. Tapi kalau pangkatnya positif, biasanya hasilnya positif gitu. Oke ya, bisa dipahami ya. Karena ini aljabar, biasanya ini enggak terlalu berpengaruh. Ini enggak terlalu berpengaruh. Coba kita buktikan yang ini. Min 3 kali min 3 kali min 3 kali min 3 ya. Berarti kan 81. Iya kan? Lalu P dikali P dikali P dikali P. P-nya ada berapa kali? Ada 4. Tulis aja langsung P pangkat 4. Selesai. Gitu. Tapi kalau mau pakai cara ini juga nggak apa-apa. Ini bisa digunakan pas lagi uraian nih, kalau cara-cara kayak gini. Tapi kalau PG ya, daripada buang-buang waktu, kita bisa langsung pakai cara ini. Jadi jawabannya 81P pangkat 4. Seperti itu, ya. Nah, ini pembagian ya. Pembagian secara sederhana. Baik, lanjut ya. Jadi kakak dari ini dulu ada
mouse-nya agak rusak sebentar dikit. Nah, pertanyaannya adalah pembagian bentuk aljabar. Sederhanakanlah pembagian bentuk aljabar berikut. Nah, namanya pembagian itu sebenarnya betul ya, kayak ini ya. Kayak apa namanya? Pecahan kayak gini, kayak bersusun ke bawah. Misalkan yang ini ya tadi soal nomor 1. Ini kan 3 kelewat lagi tuh. Coba. Ah, susah. Bentar ya. Nah, di sini misalkan nomor 1 3x y dibagi 2y itu sama aja kayak 3xy dibagi 2y. Itu sama aja kayak gitu. Ya, atau kayak pecahan lah. Nah, kalau pecahan itu tinggal dicoret aja gitu. Langsung tinggal dicoret, yang sama kita coret gitu. Jadi jawabannya apa? Jawabannya adalah 3/2x. Gampang banget kan? Hanya seperti itu cara mengerjakannya. Iya, hanya seperti itu gitu. Nah, terus misalkan yang nomor 2. Nih yang nomor 2 ya, yang nomor 2. Nomor 2 misalkan 6a pangkat 3 dikali b pangkat 2 dibagi 3a pangkat 2 dikali b ya. Oke, kalau ada hal seperti ini, teman-teman harus tahu ya, kalau dalam perpangkatan misalkan n pangkat a dikurangi atau dibagi ya, karena kita pembagian, dibagi m ya, pangkat a itu sama aja n ya, pangkat a itu sama aja n-nya itu a-nya itu dikurangi a gitu. Langsung. Jadi kayak di kurangi langsung ya. Sekutunya itu langsung dikurangin gitu. Nah, coba kita lihat yang ini. Di sini kalau ada yang bisa dibagi, langsung aja dibagi gitu ya. Contoh misalkan ini 6. 6 dibagi 3 bisa nggak? Bisa ya. Berapa? 6 dibagi 3. 2 gitu. Terus ini ada A. Ini ada A. A kan A sama A habis ya. Ini ada 3. 3 sama 2. Tadi kan kakak bilang kalau angkanya sama, itu berarti dikurangin. Nah, ini sama aja 3 dikurangin 2. Berapa jawabannya? 1 ya. Kalau pangkat 1 nggak usah ditulis. Kayak gitu. Nah, terus kalau yang B ya. Kalau yang B ini kan langsung habis juga dicoret. Habis. Seperti itu. Nah, kalau 2 ya dibagi atau dikurangi 0 ya tetap. Jadi jawabannya adalah 2AB. Seperti itu. Bisa dipahami nggak kira-kira? Atau ini ada contohnya nih, ada contohnya nih. Ya, ini ada contohnya. Misalkan nih kayak gini. 6A pangkat 3 dikali B pangkat 2 per 3A pangkat 2 dikali B. Nah, berarti di sini 3A pangkat 2 dikali B dikali 2A pangkat B per 3A pangkat 2 kali B. Jadi dia disuruh cari faktor sekutunya dari 3A pangkat 2 kali B. Itu. Sehingga didapat 2AB ya. Ya terserah sih teman-teman mau pakai cara yang ini atau pakai cara yang ini. Seperti itu. Tapi jawabannya sama ya. Jawabannya sama. Seperti itu. Kayak pecahan sih, kayak pecahan ya. Kayak pecahan misalkan di sini tuh soalnya itu kan 6A pangkat 3 dikali B pangkat 2 per gitu kan 3A pangkat 2 kali B. Seperti itu. Nah, kita disuruh cari faktornya ya. Faktor yang
bisa menyeimbangkan ke duanya kayak pembilang lah seperti itu. Tapi kan daripada repot-repot kita langsung tulis aja gini. Ini ke sini 2, ya kan? 3 dikurangi 1 kosong berarti A. Seperti itu kan? Nah, yang B-nya 2 ya. 2 kalau pecahan berarti langsung B. Jadi jawabannya 2 pangkat 2 A AB seperti itu. Terserah ya, teman-teman boleh pakai cara yang mana aja bebas. Yang penting jawabannya betul seperti itu. Kalau ada yang mau ngasih masukan silahkan ditulis di kolom komentar ya, seperti itu. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Nah, ini agak unik nih, soal nomor 3 nih ya. Jadi tetap teman-teman ketika teman-teman mengerjakan hitungan campuran, itu tetap harus pakai pedoman ku kali bataku. Kurung dulu, bagi atau kali, tambah atau kurang. Nah, di sini yang kakak lihat adalah X pangkat 3Y dibagi dalam kurung X pangkat 2 dikali Y pangkat 2 dibagi X Y ya. Jadi yang kita kerjakan pertama itu adalah yang dikurung dulu ya, yang dikurung dulu. Yang dikurung yang mana? Nah, sebentar kakak nyalain dulu pulpennya. Nah, yang dikurung itu kan yang ini ya. Yang X kuadrat dikali Y kuadrat dibagi X Y, gitu kan? Nah, ini kan sama aja 2 dikurangi 1, 2 dikurangi 1. Jadi hasilnya adalah X Y, gitu. Nah, setelah kita mengerjakan yang dikurung, baru kita kerjakan yang berikutnya. X pangkat 3Y dibagi X pangkat Y, gitu. Y sama Y kan habis. Sedangkan 3 dikurangi 1, ini kan sebenarnya ada angka 1 nggak ditulis ya. Jadi jawabannya X pangkat 2. Sama kan ya? Nah, tuh sama tuh. Kita lanjut nomor 4 ya. Nomor 4 ini agak sedikit harus teliti ya. Coba teman-teman perhatikan di sini. Angkanya ya, coba lihat. Di sini ada 24, di sini ada 18. Berarti EPB-nya atau KPK-nya berapa? 4 sama 3 ya. Bisa ya. Nah, jadi kalau pakai cara ini, dia kenapa bisa jadi 6? Kakak jelaskan dulu ya. Ini kan 24. P pangkat 2 Q ditambah 18 P Q kuadrat. Nah, sampai sini dulu nih. Ya, kakak belum ngebahas ini, belum ya. Supaya gampang membagi P sama Q-nya ya, maka di sini kita kita bagi-bagi ya, Contoh misalkan di sini P supaya jadi P kuadrat kan berarti P aja, gitu kan? P berarti P aja gitu. Berarti kita kurung ya. Kita kurung nih. Berarti biar jadi P aja gitu. Nah, Q juga ada 2 nih. Gitu kan? Biar jadi Q, ya udah Q aja. Gitu. Nah, di sini supaya jadi P-nya itu harus dikeluarin 1. Dan di sini karena Q-nya Q kuadrat, berarti Q-nya juga harus dikeluarin 1. Sampai sini paham ya? Karena nanti P kali P kuadrat, Q kali Q kuadrat gitu. Nah, kebetulan di sini ada 24 sama 18. Bilangan berapa yang bisa membagi keduanya antara 24 sama 18 yang bisa ditaruh di sini? Berarti kan 6.
6. 6 bagi 24 berapa? 4. Iya kan? 6 dibagi 18 berapa? Plus 3. Nah, dari sini dapatnya. Baru setelah itu dibagi. Ya. Dibagi berapa? Dibagi 3 PQ. Seperti itu. Nah, baru habis itu kita bisa membaginya langsung. Ya. Kalau 4P ditambah 3Q itu udah suku masing-masing. Nggak bisa diutak-atik. Jadi, yang bisa kita utak-atik itu hanya yang ini aja yang di luar nih. 6 dibagi 3 adalah 2. P, ya. P dibagi P habis. Q dibagi Q habis, ya. Jadi, di sini jawaban sederhananya adalah 2 dikali 4P plus 3Q. Nah, itu dia. Ya, jadi maksud cara ini tuh seperti itu, ya. Kak, ada cara gampangnya nggak? Kakak belum nemuin kalau yang ini. Tapi kalau teman-teman ada tahu cara cepatnya, boleh berbagi di kolom komentar ya. Oke, seperti itu. Yang penting kakak udah ngasih tahu gimana kok bisa jadi dari 24 P pangkat 2 Q ditambah 18P kali Q pangkat 2 jadinya 6 PQ dalam kurung 4P ditambah 3Q. Ternyata dia melakukan pemecahan seperti itu, ya. Baik, mungkin itu saja untuk video kali ini dari kakak. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jika merasa video ini bermanfaat, jangan lupa di subscribe, di like, di share, dan dibunyikan loncengnya. Ajak teman-temannya untuk nonton juga supaya sama-sama bisa paham bareng gitu ya. Oke, kakak pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan. Karena kakak juga manusia biasa. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari kakak yang menjelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak bimbingan belajar menjadi cerdas karena Allah.